Kasus dugaan pidana yang menyeret komika Panji Pragiwaksono terus menuai perhatian. Tidak hanya publik, sejumlah komika tanah air kini angkat bicara. Mereka menyoroti persoalan mens rea yang dinilai krusial ketika materi komedi bisa dipidanakan. Gelombang solidaritas datang dari kalangan komika. Melalui media sosial dan forum diskusi, mereka menegaskan bahwa komedi memiliki konteks, sudut pandang, dan tujuan kritik sosial. Menurut mereka, tidak semua ucapan di atas panggung bisa serta-merta dimaknai sebagai tindak pidana. Para komika juga mengingatkan bahwa kriminalisasi komedi berpotensi menciptakan efek jera yang berlebihan. Ruang kritik dan satir dikhawatirkan menyempit, padahal komedi selama ini menjadi medium aman untuk menyampaikan keresahan publik. Di sisi lain, aparat kepolisian menyatakan proses klarifikasi masih berjalan. Penegak hukum menegaskan akan mengkaji laporan secara objektif, termasuk menilai ada atau tidaknya unsur mens rea atau niat jahat dalam materi yang dipersoalkan. Lantas apakah komedi masih aman sebagai ruang kritik atau justru kian rentan dipidanakan? Tim TV One mengabarkan. Iya, ini nggak kalah ramai di perbincangan. Nggak kelar-kelar. Betul. Pertama tayang di akhir 2025 kemarin, tapi sampai sekarang setiap hari pasti ada perbincangannya, termasuk juga pelaporan ke pihak kepolisian begitu ya. Ini mulai merembet kemana-mana. Yang ditakutkan adalah kritik terhadap pemerintah dan juga ditakutkan efeknya nanti menjadi membungkam komika. Kita langsung hadirkan aja komikanya. Coba langsung di sini. hadirkan komikanya di sini, kita mau dengar suaranya langsung gitu ya. Ada Mas Heri Hore, selamat pagi. Selamat pagi. Dan juga sudah hadir ada Mas Kurnia Ramadana, tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah RI. Halo, Mas. Halo, Mbak. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih, Mbak, sudah mengundang. Nah, gimana Bang Heri? Apa tuh? Tanggapan sebagai komika, teman-teman komika jadi takut gak sih dengan adanya kasus ini? Karena biasa kan kritik pemerintah sudah biasa, bentuknya komedi juga sudah biasa dilakukan. Kalau kita mundur mungkin di 98, 2000-an segala macam biasa kritik melalui lagu begitu. Ini kan modenya saja sudah, media sudah berubah menjadi komedi begitu. Tanggapan teman-teman seperti apa? Ya sebenarnya kami mungkin yang berkecimpung di kesenian lawak ini justru mau berterima kasih sebelumnya ke Mas Panjinya dulu nih, karena dia bisa ngedatengin 10.000 orang berbayar cuma buat ketawa, itu kan sesuatu banget tuh. Apalagi timelinenya saat itu setelah Agustus pasca demo dan segala macam begitu ya. Iya, kayaknya kalau bukan sesuatu tuh nggak mungkin orang datang seberani itu gitu. Mungkin ini bentuk perwakilan dari masyarakat yang mungkin udah muak kali ya dengan keadaan kayak gini gitu. Tapi jadi tidak bisa menyuarakan gitu. Tidak bisa menyuarakan gitu. Justru ini tuh Mas Panji ini sebenarnya kan sedang melakukan namanya kebebasan berpendapat, yang mana tuh diatur sama undang-undang gitu. Cuman salahnya kita tuh sebagai masyarakatnya, ada sebagian masyarakat tuh yang memang mungkin belum siap untuk menerima sebuah kejujuran kayaknya. Seolah-olah tuh jujur itu banyak musuh gitu kayaknya. Padahal kalau kita lebih dalam untuk mengamati apa yang disampaikan, kayaknya fakta dari Itu sudah tersaji juga di lapangan gitu maksudnya. Iya, kayaknya kami sebagai komika kan sebelum berstand up kan harus meriset, mengulik apa yang terjadi. Kayaknya apa yang diomongin sama Mas Panji itu yang udah terjadi, Di lapangan gitu. di lapangan yang udah sering diobrolin, bahkan dijadiin meme gitu. Kalau nggak relate nggak mungkin ketawa penontonnya ya. Iya gitu. Nah itu kenapa penonton ketawa? Kayaknya tuh karena emang relate dah. Kayaknya memang kan salah satu yang bikin ketawa kan persamaan rasa ya. Mungkin apa yang ngomongin Panji, wah iya tuh bener. Gue pengen ngomongin itu loh, cuman gue nggak berani. Nah, kalau nggak relate kan nggak bisa ketawa, bingung gitu, jadi bingung. Iya. Apa nih maksudnya nih gitu. Nah betul itu. Makanya kayaknya kalau kita lihat dari bahasanya Panji, mimik mukanya Panji tuh kayaknya
nggak ada unsur kebencian secara formal kayaknya sih. Nah, tapi itu Mas yang menjadi permasalahan. Banyak kemudian pihak yang justru tidak menyalahkan ya apa bentuk kritik, bentuk ungkapan fakta, kejujuran melalui komedi, tapi ada batasan dan juga tata bahasa yang seharusnya dijaga. Itu menjadi poinnya. Kalau menurut Anda gimana? Kayaknya kalau ini menurut keyakinan saya ya. Menurut keyakinan Harry Hore, Kayaknya kalau untuk mengkritik pemerintah yang punya kuasa, yang punya segala macam peralatan buat inilah negara itu, kritik tuh emang harus berdampak ke pemerintah kan gitu. Kalau menurut saya ya, kayaknya semua profesi itu punya privilege masing-masing, dan itu nggak boleh dilakukan sama profesi lain. Misalkan pemadam kebakaran boleh nggak ngedobrak pintu rumah orang? Boleh. Yang penting apinya padam. Ya. Montir boleh nggak ngebongkar motor orang? Boleh. Yang penting motornya bener. Mohon maaf nih, dokter kandungan boleh nggak? Itu boleh. Pelawak boleh nggak ngintil pemerintah dengan cara begitu? Kayaknya boleh dah. Yang penting benar aja ininya. Yang dikritik jadi benar apa gimana? Saya yakin banget ya, meskipun konteksnya ngelucu, itu ada pesan-pesan yang pasti untuk kebaikan negara ini sih harusnya. Oke. Gitu kayaknya. Baik, Bang Kurnia, Pesannya itu ya. ini kan menjadi pelaporan begitu ya, yang sebenarnya dari pihak pemerintah sendiri kan juga sudah melakukan klarifikasi. Mas Gibran juga sudah ngomong bahwa kritik terhadap pemerintah juga sah-sah saja begitu dilakukan. Tapi pelaporannya kan sebenarnya bukan dari pemerintah gitu. Nah, Anda melihatnya seperti apa, Mas? Ada 3 poin dulu yang ingin saya tegaskan ya. Yang pertama, bagi pemerintah, kritik itu adalah hal yang sangat dibutuhkan oleh negara dalam konteks kebijakan yang banyak dikeluarkan, perbuatan atau tindakan terhadap seluruh struktural pemerintah. Kritik adalah manifestasi kedaulatan masyarakat, kritik adalah konsekuensi dari pilihan demokrasi di Republik Indonesia. Poin kedua, saya rasa sudah banyak pidato atau pernyataan bahkan dari kepala negara, Presiden Prabowo Subianto, tentang urgensi dari kritik. Negara butuh kritik, bahkan dalam pidato Pak Presiden di acara Natal yang lalu, beliau mengatakan bahkan kepada partai koalisi bahwa kita harus siap diawasi dan kita butuh kritik. Itu poin kedua. Poin ketiga, dalam aspek hukum, di dalam aturan yang selama ini menjadi perdebatan di tengah masyarakat, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di sana berulang kali disampaikan tentang kritik. Saya izin bacakan singkat saja. Di dalam bagian penjelasan pasal 218 ayat 2 dan pasal 240 KUHP, dalam negara demokratis, kritik menjadi hal penting sebagai bagian dari kebebasan berekspresi yang sedapat mungkin bersifat konstruktif, walaupun mengandung ketidaksetujuan terhadap perbuatan, kebijakan atau tindakan presiden dan atau wakil presiden. Pada dasarnya, kritik merupakan bentuk pengawasan, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Apa poinnya? Ketika satu pasal itu telah diundangkan, itu adalah pilihan politik hukum yang harus dan sudah disepakati oleh pemerintah dan DPR. Sehingga kalau dalam konteks diskusi kita hari ini, event mensrea yang diinisiasi oleh Panji Pragiwaksono dan teman-teman komika lain, tentu kami memandang itu adalah hal yang lumrah, itu adalah hal yang biasa, karena di dalam hukum juga tidak masalah berdasarkan KUHP baru. Dan yang jadi permasalahan lain adalah melaporkan seseorang itu adalah hak dari setiap warga negara. Tinggal bagaimana aparat penegak hukum memandang laporan tersebut. Kalau kita merujuk pada pernyataan Ketua Komisi 3 DPR RI sebagai salah satu pihak yang sepakat dengan pengundangan KUHP yang menjadi dasar pelaporan mereka kemarin, sudah mengatakan bahwa Panji clear tidak bisa dipidana secara sewenang-wenang. Laporan diterima, Bang. Laporan diterima bisa jadi sebagai pelayanan publik dari institusi penegak hukum. Tapi bagaimana konteks ke depan? Apakah kepolisian itu akan menaikkan eskalasi laporannya? Kan itu yang menjadi penting. Penyelidikan ke penyidikan. Kami merasa dan merujuk pada pernyataan DPR kemarin,
Panji tidak bisa dipidana secara sewenang-wenang. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Oke, dampaknya, tapi kalau saya melihat di sosial media, dampaknya justru berbanding ke pemerintah begitu ya. Padahal yang melakukan pelaporan bukan pemerintah, kritik pemerintah juga bisa terima begitu. Tanggapan dari Kecuali, Anda seperti apa? kecuali kalau pasal yang dilaporkan penghinaan terhadap lembaga negara atau menyerang harkat dan martabat presiden dan atau wakil presiden, itu baru bisa secara clear dilayangkan kepada pemerintah. Kalau delik yang dilaporkan, sependek pengetahuan saya terkait dengan pencemaran nama baik dan penistaan agama, tentu kami menghimbau kepada aparat penegak hukum dan jajarannya agar bisa dapat menerapkan aturan baru yang dikeluarkan dengan merujuk apa yang disampaikan oleh Ketua Komisi 3 DPR RI. Pada dasarnya pemerintah sangat butuh kritik dari masyarakat. Ini bukan karena lagi menjadi atensi publik, banyak yang kemudian mendukung Panji gitu ya, kemudian karena saat ini justru fokus dari pemerintah bukan terhadap event mensrea. Saat ini fokus pemerintah adalah dalam konteks memulihkan keadaan pasca bencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Ketika ini ramai dibincangkan, maka dari itu pemerintah, DPR itu bersikap dan menegaskan sekali lagi dan sudah berulang kali sebenarnya, kritik itu tidak masalah. Kritik yang dengan solusi atau bahkan tanpa solusi. Itu disebutkan di dalam KUHP, bukan pernyataan sekelebat dari pemerintah saja. Itu mungkin. Kalau akan beredar juga nih di masyarakat, katanya ini sengaja dibenturkan, itu dia. ya kan? Kalau zaman orde sebelumnya kan yang persekusi pemerintahnya, sekarang pemerintah diwakilkan oleh masyarakat untuk memperkosa itu dia, katanya masyarakatnya. pakai tangan orang lain, Betul. bahasanya mungkin Makanya begitu. terjadi minta maaf, nggak usah ditangkap, itu kan seolah-olah tuh kayak kan memang bukan itu jualannya ya, pemerintah ya. Gimana Bang? Iya, sebenarnya sakwa sangka seperti itu ya sah-sah saja, akan tetapi kami dari pemerintah ingin menegaskan bahwa apapun yang disampaikan oleh masyarakat tentang kebijakan, bahkan pernyataan presiden dan wakil presiden secara langsung, itu tidak bisa dipidana, karena apalagi kalau kritiknya itu solutif, kritiknya memberikan solusi, tentu itu menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah. Saya rasa itu. Nanti kita akan tanya ke Bang Heri juga mengenai teman-teman komika seperti apa tanggapannya, apakah memang ini akan menjadi membuat mereka sedikit lebih tumpul begitu kritiknya. Kita akan bahas usai jeda ya, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kembali kita lanjutkan dialognya. Bang Heri, gimana? Jadi teman-teman komika tuh jadi lebih tumpul gak sih nanti kritik? Oh tidak. Atau nggak mau menyinggung yang lain? Oke, kita sepakat. Dari pemerintah bisa menerima kritikan katanya. Bisa. Kan? Begitu. Tapi jadi lebih tumpul nggak ke kritik ke tempat yang lain begitu? Ormas-ormas mungkin jadi lebih takut atau gimana? Kalau masalah pemerintah, ini kan berarti, ini terima kasih ke pemerintah dulu kan. Maksudnya kita nggak apa-apa nih gitu. Cuman yang jadi masalah kan nih, orang-orang yang apa ya, mungkin dalam tanda kutip tidak mengerti gitu. Apalagi ini masalah yang dipermasalahkan adalah tentang body shaming kan. Kalau menurut keyakinan saya juga nih ya, ini masalah body shaming juga agak-agak abu-abu nih. Saya yakin bukan karena body shamingnya kayaknya dah. Pasti karena Gibran kayaknya. Karena Gibran. Tapi Anda tidak meyakini bahwa body shaming itu ada pada saat mereka. Kalau memang concern mereka ke body shaming, kemana waktu Pak Bahlil dijadiin meme, dikata-katain nggak ada suara gitu. Cuman ketika ada Mas Gibran yang diginiin, baru rame tuh. Kayaknya bukan body shamingnya dah. Karena ada sosok itunya sih. Kalau gitu berarti Anda mendorong bahwa ini nampaknya ada yang memerintahkan nih untuk gitu. Gimana ya? Mungkin sih kalau jahatnya saya ya, kayaknya nggak mungkin. Begini dah, kalau memang mereka peduli tentang body shaming ya, tayang di Netflix tuh banyak menampilkan body shaming segala macam. Kalau memang body shaming harus dihukum, banyak banget yang harus dihukum tentang body shaming gitu. Ini bukan berarti membenarkan body shaming. Iya, jadi komika sah-sah saja mau ngomong apa aja gitu jadinya. Nggak ada batasan, nggak ada aturan, nggak ada sopan santun. Yang penting di ruang tertutup, berbayar. Karena penonton stand up yakin banget penontonnya udah siap. Sudah dewasa, sudah siap nonton, sudah siap tertawa, sudah siap bahkan sakit hati udah. Karena yang saya yakin sebagai komika, kayaknya tuh
humor komedi itu menentukan kedewasaan warganya kayaknya. Kalau dia udah bisa menertawakan dirinya sendiri, itu udah levelnya udah Dewasanya tinggi. udah dewasa banget lah. Kan ada dewasa, ada ngetawain orang jatuh, itu masih ya biasa lah, ngetawain keadaan ekonomi. Cuman kalau udah kayaknya Gibran tuh udah sangat-sangat dewasa banget ya. Makanya kalau dibilang Gibran ngantuk kan udah dewasa, tidur Mas Gibran. Tapi nggak takut nih, nanti tiba-tiba ada yang gugat lagi lah Mas Heri. Enggak lah, orang ngantuk mah biasa. Karena kerja terus kan. Kerja gitu terus bener. Katanya gini, Ngantuk. mohon maaf, katanya saya baru dengar katanya kenapa Mas Gibran ngantuk. Kenapa Mas Gibran ngantuk? Katanya dia beberapa minggu ini nyetir sendiri. Dengar dari siapa Gak saya ngasal dong sini. Mas Kurnia? Jadi ada aturan nggak sebenarnya? Oke, ini kan ruang komedi, ini seni loh. Seni kan tidak batasannya tuh absurd gitu ya. Tapi apakah kemudian sebagai seorang komika dalam ruang komedi menyampaikan kritiknya, ini boleh ngomong apa aja? Harus ada batasan, sopan santun di sana? Iya, yang jadi perdebatan kemarin kan, sebelum saya masuk ke pertanyaan tadi ya, kritik orang-orang terhadap kebijakan hukum beberapa waktu yang lalu, khususnya merujuk pada KUHP, misalnya ketika ada pihak-pihak yang mengatasnamakan pemerintah, seolah-olah merepresentasikan pemerintah yang tersinggung, melaporkan seseorang pencemar nama baik dan diproses hukum. Dan di dalam KUHP baru, ini penting bagi edukasi masyarakat, hal itu tidak mungkin lagi terjadi. Mengapa? Karena di dalam KUHP itu delik aduan absolut. Jadi kalau siapa yang merasa dirugikan, misalnya Presiden Prabowo atau Wakil Presiden Gibran, maka Presiden atau Wakil Presiden yang harus mengadukan secara langsung. Itu clearance pertama pemerintah. Kemudian yang kedua, terkait dengan kritik. Tadi sebenarnya sudah saya sebutkan secara verbal bunyi dari pasalnya, tidak ada masalah sepanjang bisa, saya rasa semua orang bisa membedakan mana kritik, mana menghina. Tadi bahkan Mas Heri menyampaikan, kita juga kalau stand up riset dulu. Keresahan masyarakat apa? Berarti mereka punya legitimasi sebelum berbicara. Setidaknya legitimasi misalnya mencek dari pemberitaan, dari masukan-masukan masyarakat, itu no problem. Ya, faktanya ada, tapi cara penyampaiannya Mas? Iya, cara penyampaiannya tidak ada masalah. Aman. Sepanjang tidak, kalau di dalam KUHP, saya merujuk pada KUHP, sepanjang tidak menista dan memfitnah. Kalau menista dan memfitnah, saya rasa juga teman-teman komika paham bahwa itu adalah pidana begitu, dan di seluruh negara juga mengakui itu adalah perbuatan kejahatan. Tapi sepanjang kritik kebijakan ekonomi, kebijakan hukum, kebijakan sosial, penanganan bencana, itu tidak masalah karena pemerintah memang membutuhkan itu sebagai fungsi check and balance. Saya rasa itu. Kalau konteksnya Mas Gibran tadi kasusnya? Iya kan, Mas Gibran juga sudah memberikan pernyataan, dan kalau ekspresi dari pejabat negara ingin mempersoalkan itu kan mudah sebenarnya. Mas Gibran tinggal datang ke Polda Metro Jaya. Tapi apakah itu dilakukan? Kan tidak. Tapi kan khawatiran nanti kemudian kalau kemudian terjadi lagi, tapi ada yang tersinggung kan, berarti bisa dong dipidana. Dan itu juga harus dibuktikan lebih lanjut. Apakah kritik itu untuk kepentingan umum atau tidak? Kepentingan umum itu sudah didefinisikan di dalam KUHP, misalnya punya argumentasi keresahan masyarakat, saya rasa itu juga tidak bisa dipidana. Kalau kebijakan pemerintah dan segala macam itu yang boleh dikritik. Kalau khawatirnya ke depan apakah ada pejabat publik yang akan melaporkan, bisa jadi iya, bisa jadi juga tidak. Tapi dalam konteks hari ini yang bisa dipastikan dalam konteks peristiwa mensrea kemarin yang ramai dibincangkan, pemerintah anggap apa yang disampaikan oleh Panji Pragiwaksono itu tergolong kritik dan itu tidak bisa dipidana. Nah, clear tuh di sana. Jadi Mas Heri gimana? Kayaknya kalau ngomongin teknik stand up ya, kayaknya kalau yang digunakan Panji itu adalah, kalau di stand up itu ada namanya teknik big man little problem. Jadi sesuatu yang besar itu ngelakuin yang kecil, atau sesuatu yang kecil itu ngelakuin yang besar. Karena ini kekuasaan sangat besar, itu akan sangat lucu ketika meremehkan hal itu gitu. Ini kekuasaan dengan segala kemegahannya kan lucu banget ketika mohon maaf ada wakilnya yang menurut dia ngantuk misalkan gitu. Itu kan sebuah ironi banget, itu kayak sebuah ironi ini aja gitu. Jadi bagaimana Panji itu menertawakan kemegahan kekuasaan gitu. Jadinya meskipun sudah diklarifikasi oleh beberapa pihak bahwa kan sebenarnya itu tidak pantas untuk kemudian
dijadikan komedi karena itu bagian dari fisik seseorang. Ada penyakit juga di situ yang mungkin berpengaruh juga. Mungkin itu kumpulan dari kekesalan beliau ini dari track record sebelumnya, jadi ya ditumpahkan di situ. Sah-sah saja. Jadi menurut Anda sah-sah saja? Kalau aku karena konteksnya adalah mengedukasi penonton bagaimana kita memilih nih, memilih wakil-wakil kita gimana cara itu, kayaknya kalau konteksnya jelas sah-sah aja sih. Nah, komedi itu begitu gitu ya? Iya, komedi begitu. Dan saya tambahkan sedikit ya, apalagi karena saya nonton juga serial Panji itu ketika tayang di Netflix. Saya rasa lebih dari 5 nama pejabat Iya, itu banyak. disebut oleh Panji. Maka pertanyaannya, apakah nama-nama yang disebut itu ada menyambangi untuk melaporkan Panji ke polisi? Kalau itu dalam konteks terjadi, maka tidak masalah kalau pemerintah itu dibicarakan, dikritik. Masalahnya kan itu tidak dilakukan, sehingga delik-delik penghinaan terhadap lembaga negara itu tidak terjadi dalam peristiwa mensrea ini. Ya, tapi kan kayaknya masih banyak kekhawatiran gitu ya. Kalau dari Benar. komedian Iya, masih gimana banyak nih? keresahan tuh, Mas. Jadi Benar. gimana? Gimana Perlu nih? nggak sih maksudnya ada sikap pemerintah nih dalam hal ini, mungkin Pak Prabowo mengundang para komika untuk memberikan batasan, memberikan rasa aman bagi mereka bahwa kritik saja, saya jamin bisa Kritik gitu, langsung bisa. depan saya Kayak gini. mungkin gitu. Gitu. Ini bahasan apa yang Nah, itu. kira-kira tuh bahaya gitu. Nah, perlu nggak pemerintah atau istana mengambil? Iya, karena sekitar pekan lalu itu Menteri Hukum dan Wakil Menteri Hukum itu baru saja menggelar konferensi pers tentang penjelasan KUHP dan KUHAP yang baru. Sekitar 45 menit rekaman itu dan ada di YouTube, itu bisa diakses oleh masyarakat. Menteri dan Wakil Menteri sebagai representasi negara berulang kali menyampaikan kritik itu tidak masalah. Dulu di dalam KUHP tidak ada kata kritik di dalam KUHP, karena pemerintah memahami urgensi dari kritik itu, maka kata kritik itu silakan saja search di dokumen KUHP, itu disebutkan secara langsung. Saya rasa itu sebagai bentuk penegasan negara, bukan hanya pernyataan, tapi dituangkan dalam aturan. Bisa saja diucapkan, tapi di aturan nggak ada. Tapi ini sudah diucapkan dan di aturan tertuang secara langsung. Saya rasa itu harusnya menjadi jaminan bagi negara dan masyarakat untuk terus mengawasi proses pemerintahan paling tidak 4 tahun mendatang. Sebenarnya maksud saya nih, Tidak menjawab. itu Jadi dia. diundang Jadi apa perlu enggak? nggak diundang di istana? Itu pertanyaannya. Iya, karena Perlu apa enggak? poin saya adalah istana sudah menegaskan soal kritik itu diperbolehkan. Menko. Ketika penegasan itu disampaikan, tidak hanya untuk komika, seluruh masyarakat itu boleh melancarkan Padahal kritik. pengen ya diundang ke istana ya. Iya lah. Apalagi kalau tiap minggu lah minimal ada komika yang menghibur Pak Prabowo kan. Jualan jadi. Seru. Kalau tadi dibilang katanya fokusnya pemerintah saat ini adalah proses pemulihan bencana, mungkin komiknya bisa diajak langsung ke sana, Nah, kerja bareng, bener. menghibur teman-teman kita yang ada di Bener. sana ya. Tapi mungkin sebelum kita akhiri, saya mungkin mau nge-quote dari Warkop ya. Apa Tertawa tuh? sebelum tertawa itu dilarang ya. Harapannya adalah tidak ada Dan tertawa pelarangan. tidak pernah dilarang. Iya, harapannya adalah tidak ada pelarangan. Realisasinya baik itu dari tidak pemerintah dilarang. maupun dari tempat lainnya. Terima kasih Mas Kurnia, Bang Heri Terima sudah kasih. bergabung. Terima Terima kasih. kasih banyak. Mau stand up dulu nggak? Enggak. Bayarannya lebih mahal nanti.